Oke, baik. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah fisika dasar yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di distribusi muatan kontinu. Walaupun tidak terlalu walaupun tidak terlalu panjang lebar, ya, karena kita banyak membahas tentang distribusi muatan diskrit, di mana seringkali itu muncul di ujian dan seringkali juga ditemui, ya. Terakhir kita banyak sekali membahas tentang persoalan ini, ya. Contohnya ada distribusi diskrit 3 buah muatan, dan seringkali ditemui bahwa kesalahan dari rekan-rekan mahasiswa terutama yang tahun pertama itu adalah terbiasa dengan menggunakan cara penyelesaian SMA yang seharusnya diubah ketika sudah masuk ke perguruan tinggi. Nah, sekarang dengan kondisi di mana rekan-rekan di sini sudah banyak yang belajar kalkulus 1, kalkulus 2, kemudian ada yang mengambil kalkulus 3, ada yang mengambil matriks dan ruang vektor, ada yang mengambil geomatematika 1, geomatematika 2, atau matematika teknik 1, matematika teknik 2, dan lain sebagainya, harusnya sudah paham bahwa beberapa hal itu tidak bisa diterapkan lagi yang dulu dipelajari di SMA, karena itu dasar, ya. Karena itu dulu untuk contoh kasus yang sederhana gitu ya. Untuk contoh kasus memang penyelesaiannya adalah menggunakan cara itu gitu loh. Nah, sedangkan kalau sekarang di perguruan tinggi kita melihat kasusnya itu atau persoalannya itu menjadi lebih umum, ya, dan to the point, di mana kita menempatkan sesuatu itu sesuai dengan dengan variabel aslinya tuh bagaimana, dia tuh vektor atau skalar dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan demikian kita perlu menyelesaikan persoalan itu juga dengan menggunakan cara yang sebenarnya gitu ya, sehingga nanti hasil dari penyelesaiannya itu tepat, tidak menggunakan hal penyelesaian sederhana yang dulu pernah diajarkan di SMA misalnya. Karena ya itu dulu mungkin pada saat SMA itu motivasinya adalah untuk mengenalkan gitu ya, bahwa ada gaya yang sifatnya inverse square law, ya, kuadrat terbalik gitu ya, 1/R² dan lain sebagainya. Karena di sebelum-sebelumnya ketika belajar mekanika kita belajar bahwa gaya itu FMA gitu ya, dan itu terbiasa gitu ya, sehingga ketika mempelajari tarikan atau dorongan atau gaya yang disebabkan oleh hal yang lain itu tidak tahu gitu ya, atau tidak bisa beradaptasi. Nah, sehingga diberikanlah contoh yang mudah dulu gitu, di mana F sama dengan kaki 1 Q2/R². Nah, itu, atau misalnya yang gaya gravitasi F sama dengan G M1 M2/R² dan selesai gitu. Padahal di persoalan sesungguhnya dia itu adalah variabel vektor, di mana penyelesaiannya juga harus menggunakan matematika vektor gitu ya, bukan matematika skalar. Nah, kita udah sampai di sini dan panjang lebar kita menurunkan bagaimana menghitung gaya di tempat-tempat yang lain. Nah, begitu juga nanti pada saat kita minggu depan menghitung potensial, ya, walaupun itu nanti akan skalar, harusnya lebih mudah, tapi jangan lupa bahwa kita harus merunutkan, ya, mendetailkan variabel-variabel posisi, ya, terutama yang berkaitan dengan variabel vektor itu sendiri ya. Jadi memang harus dijabarkan sekalipun nanti kita akan menghitung potensial. Nah, kemudian yang harus dicamkan dari kuliah yang terdahulu juga adalah ketika kita berhadapan dengan persoalan gaya tarik atau gaya tolak antara dua partikel yang bermuatan, maka oknumnya itu harus 2, ada Q1, Q2, atau misalnya di sini contohnya ini adalah
Q3 dengan Q2 atau Q1 dengan Q2 atau Q3 dengan Q1 gitu ya. Jadi ada dua. Tapi kalau medan ya, si penyebab kenapa salah satu partikel itu bisa kena tarikan atau dorongan, berarti kita hanya melihat sumbernya saja ya, melihat sumber daripada penyebab medannya itu saja. Nah, sehingga kalau misalnya kita ingin ini ya, saya pakai slide yang sama, mudah-mudahan Anda memfollow ya, apa yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau misalnya ini kita ingin menghitung gaya tolak menolak ya. Kenapa tolak menolak? Karena ini Q3 ya, saya pakai contoh ini adalah F yang dirasakan oleh 2 akibat keberadaannya muatan ketiga. Jadi di Q2 itu dirasakan gaya disebabkan oleh Q3. Nah, tanpa kehadiran Q2 di sini, maka tidak ada gaya. Ya, maka tidak ada gaya. Yang ada adalah medan yang dihasilkan oleh Q3 ini dan juga Q1 kalau ini masih tetap ada gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam persoalan ini ya, dalam persoalan yang Anda lihat di slide ini, Q2 ini tidak ada di sini, yang ada itu hanya Q1 dan Q3, maka di posisi di mana Q2 itu berada, yang bisa kita hitung adalah medannya. Sehingga penyelesaian yang menggunakan vektor ini masih tetap berlaku ya, masih tetap berlaku dan jadi nanti kalau misalnya kita akan menghitung berapa medan total di posisi 2 ini, kita menggunakan cara vektor yang sama, namun perbedaannya adalah dengan gaya kita tidak perlu menghitung Q2-nya ini ya, karena si medan itu tidak memerlukan si objek penderita daripada si medannya itu ya. Jadi kalau kita ingin menghitung medan ya udah dari sumber penyebab medannya diterapkan pada posisi di mana kita ingin menghitung medan tersebut. Misalnya di sini ada Q3 sama Q1, maka di titik Q2 ini ya, di titik di mana posisi Q2 ini kita bisa hitung kontribusi medan dari Q1 menggunakan cara vektor ini dan Q3 menggunakan cara vektor ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, yang saya maksudkan dengan cara yang sama ini adalah cara penyelesaian vektornya. Jadi bukan menggunakan F sama dengan Q3 Q2, salah itu ya. Ya, salah karena yang kita ingin hitung adalah dari si penyebabnya itu. Dan sekali lagi karena ini adalah vektor, maka kita harus hitung satu-satu. Tidak bisa kita hitung langsung medan gitu ya. Medan listrik di Q2 adalah langsung E1 ditambah E3, kemudian Anda hitung ininya, hitung medannya dengan cara kaki per R kuadrat langsung, nggak bisa ya. Jadi harus menggunakan uraian vektor. Ya, setidaknya Anda hitung dulu satu-satu, baru nanti dijumlahkan secara vektor. Ya, dan cara menjumlahkan vektornya ya, cara menjumlahkan vektornya itu sama dengan apa yang sudah kita lakukan di pertemuan yang lalu. Jadi ingat, hati-hati nanti ketika nanti di soalnya itu ditanya adalah gaya, maka Anda harus punya penyebab sama objek yang dikenai medan tersebut. Kalau medan, maka Anda tinggal menghitung medan atau pengaruh yang dihasilkan oleh si sumber itu di satu titik gitu ya. Nah, apakah di titik itu ada objek atau tidak itu urusan lain. Tapi kalau menghitung medan, maka kita tidak perlu ada objek di tempat lokasi itu berada. Nah, kalau menghitung gaya, maka si sumber harus berinteraksi dengan objek yang menerima dari si medan itu, menerima pengaruh dari si medan itu. Ya, jadi yang Anda lihat di sini ini menghitung gaya, maka harus melibatkan 2 buah partikel minimal, gitu ya. Tapi kalau misalnya jadi 2 partikel itu adalah yang menjadi sumber dan menerima respon gitu ya, yang menghasilkan respon. Tapi kalau medan saja, maka tidak perlu ada si partikel yang menerima respon. Jadi cukup hanya si sumber saja dan posisi di mana medan tersebut dihitung atau dirasakan atau ingin diketahui gitu ya. Oke. Nah, setelah kita panjang lebar membahas tentang distribusi muatan diskrit ini ya, dengan berbagai
macam persoalan atau berbagai contoh soal yang mungkin saja nanti muncul saat ujian. Kita juga ini tadi sudah diperkenalkan secara tidak langsung bahwa menghitung vektor itu harus apa itu namanya per komponen, ya. Jadi kalau misalnya tadi di contoh yang sebelumnya ada Q1 dan Q3, maka kita menghitungnya itu adalah menggunakan prinsip superposisi, jadi penjumlahan dari Q1 dan Q3, namun per komponen karena ini adalah besaran vektor, tadi juga sudah disinggung. Maka penerapan yang sama juga bisa kita terapkan di muatan yang kontinu, ya, di muatan yang kontinu. Nah, untuk yang muatan kontinu ini saya langsung ke slide nomor 67. Untuk muatan kontinu adalah kalau misalnya distribusi muatan yang banyak itu, ya, ini kan kalau misalnya dipole, kemarin sudah disinggung bahwa dia melibatkan dua buah muatan, either positif negatif atau negatif negatif atau positif positif. Kalau multi pol atau multi muatan, maka sampaikan dia itu 1000 partikel atau misalnya 100 partikel atau setara dengan bilangan Avogadro, selama dia masih bisa dihitung secara satu-satu, maka nanti perhitungannya juga menggunakan pendekatan diskrit dengan prinsip superposisi, ya, menggunakan yang apa ini namanya superposisi yang ini, ya, untuk menghitung medannya, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita kesulitan untuk mendeteksi atau untuk menghitung secara satu-satu, karena misalnya yang ingin kita hitung itu adalah benda yang memiliki bentuk yang tegar, misalnya seperti kamera ini, atau misalnya seperti kabel, atau misalnya seperti bola, atau seperti tabung, dan lain sebagainya, maka itu sudah masuk ke ranah menghitung medan listrik untuk distribusi yang kontinu, ya. Nah, menghitung medan listrik secara kontinu ada dua pendekatan, ya, kemarin sudah disinggung, yaitu metode analitik yang menggunakan integral ini, dan contoh-contohnya itu bisa dilihat oleh teman-teman di sini, mulai dari yang satu dimensi, model kabel, kemudian satu lagi adalah model plat yang ini 2 dimensi, dan satu lagi adalah model silinder, ya, model silinder, model plat, sama model kabel, ya, model kawat, di mana ini nanti akan banyak Anda temui kalau misalnya rekan-rekan dari FTTM itu misalnya menggunakan metode self potensial, gravitasi, dan magnetik, karena nanti akan melibatkan misalnya nanti menghitung metode magnetik untuk mendeteksi di situ ada sesar atau tidak, ada patahan, atau ada intrusi magma, dan lain sebagainya. Itu menggunakan model-model 2 dimensi, 3 dimensi, atau 1 dimensi yang seperti ini, ya. Sehingga penghitungan dari distribusi muatan itu nanti akan digunakan di tempat yang lain, entah itu sebagai distribusi massa untuk gravitasi atau distribusi magnetisasi, ya, untuk metode magnet, atau distribusi muatan untuk metode self potensial, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan terpakai di sana. Nah, kalau misalnya nanti di tempat yang lain, misalnya Anda menghitung besi itu, ya, atau menghitung lembaran apa itu aluminium atau apa, ini juga menggunakan yang sama. Jadi kalau misalnya Anda bekerja di industri manufaktur, Anda nanti akan memproduksi misalnya kawat-kawat baja atau misalnya lembaran-lembaran baja, maka ini yang nanti akan dipakai, ya, entah itu nanti akan diterapkan pada ini, ya, DM, ya, DM untuk menghitung distribusi massa, atau yang kita gunakan sekarang di fisika dasar adalah menghitung distribusi muatan dari benda-benda kontinu seperti ini, ya, benda-benda tegar yang seperti ini. Nah, dq ini adalah distribusi muatan. Jadi kalau sebelumnya diskrit, Q-nya itu tertentu, ya, makanya disebutnya juga diskrit, ya kan? Ya, yang contoh yang ini, ya, Q-nya itu sudah tertentu. Jadi ada 2 buah Q, 3 buah Q, dari jumlahnya itu tertentu. Dan dari muatannya juga dia ini sudah
sudah pasti gitu ya, sudah pasti dia ada angkanya gitu, sudah ada Q-nya gitu, atau variabelnya itu tertentu gitu. Nah, kalau misalnya dia itu dalam distribusi ya, maka dia diperlakukan seperti ini, sehingga untuk mendapatkan Q seperti yang kita di muatan diskrit, maka kita harus menghitung integralnya itu. Nah, harus menghitung integral dari distribusi muatannya ini. Nah, distribusi muatannya ini bergantung pada shape atau bergantung kepada ukuran atau bentuk ya. Ukuran atau bentuk daripada si objeknya. Nah, contoh-contohnya kemarin sudah diperkenalkan walaupun tidak dijelaskan secara panjang lebar. Misalnya adalah untuk model kabel yang pendek. Jadi misalnya kalau Anda sudah, teman-teman FTTM ada yang sudah melakukan pengukuran di lapangan menggunakan kabel tembaga, kalau misalnya panjangnya itu adalah 1 meter, nah ini salah satu contohnya adalah ya ini ya. Salah satu contohnya adalah kalau misalnya Anda itu punya kabel atau kawat sebagai penghubung elektroda panjangnya 1 meter, nah ini contoh salah satu benda kontinu yang memiliki panjang tertentu. Nah, di sini muatannya itu kita asumsikan tersebar merata sehingga lambda ini atau distribusi muat. Jadi ini lambda ini hati-hati. Di fisika dalam satu persoalan dengan persoalan yang lain kadang menggunakan variabel yang sama. Gelombang ini adalah panjang gelombang, tapi dalam hal ini kita nggak ngomongin gelombang ya. Jadi hati-hati nih teman-teman, ini kadang-kadang sering menggunakan selektif memori. Jadi kadang-kadang hanya mengingat yang ini aja, sekelibat saja ya. Jadi sudah diterangkan bahwa lambda yang ada di sini ini bukan panjang gelombang, ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan gelombang. Tapi karena Anda dulu pernah belajar gelombang dan ini lambang ini itu terpatri di otak Anda sehingga ini dianggapnya itu sebagai panjang gelombang. Salah ya. Lambda yang di sini kita maksudkan adalah distribusi muatan per satuan panjang. Kenapa persatuan panjang? Karena ini bentuknya adalah kawat berhingga. Jadi kalau misalnya Anda itu punya kawat kabel panjangnya 1 meter, nah ini salah satu contohnya. Misalnya Anda punya kabel panjangnya 2 meter, nah ini salah satu contohnya, atau 10 cm atau 1 cm, nah ini contohnya gitu ya. Nah, panjang kawat ini karena dia terbuat dari logam atau dia ada pembungkusnya, maka dia ada muatan. Ya, maka dia itu tersusun oleh muatan-muatan, entah itu dia terbuat dari karet selubung. Ya kan, kalau Anda punya ini, kalau Anda misalnya sudah pernah praktik metode geofisika atau metode pengukuran di lapangan, Anda ada kabel, itu kan di dalamnya ada kawat tembaga ya sebagai penghantar listriknya, dan ada selubung dari plastik atau dari karet gitu ya. Nah, akumulasi daripada kawat tembaga dan juga selubung itu akan menghasilkan medan listrik di sekitarnya karena dia akan tersusun oleh muatan-muatan gitu ya, tersusun atas muatan-muatan. Nah, sehingga dengan demikian maka kita bisa hitung berapa medannya di titik-titik tertentu. Dalam contoh yang sekarang Anda lihat di layar adalah kita ingin menghitung ini di sini, medannya di sini, di tengah-tengah. Nah, ini kita ingin hitung nih, berapa medan yang ada di tengah-tengah ini kalau misalnya muatan listrik yang medan listrik yang dihasilkan di titik ini berasal dari distribusi kawat yang satu dimensi seperti ini. Nah, untuk menyelesaikannya maka kita membutuhkan asumsi bahwa kawat ini memiliki muatan yang tersebar merata sehingga kita punya lambda ini. Nah, sehingga dengan demikian kita nanti bentuk bisa panjang seperti ini atau dalam bentuk ring ya, ring atau cincin seperti ini. Either way ini sama aja, ini adalah persoalan satu dimensi. Yang membedakan adalah kalau yang panjang ini dia pembaginya adalah panjang ya. Pembaginya ini adalah panjang daripada si material ini sendiri, sedangkan kalau dia dalam bentuk cincin seperti ini maka pembaginya dari rapat muatan ini adalah keliling gitu. Jadi satu dimensi, keliling sama panjang itu kan sama-sama aja ya. Jadi dia bukan besaran luas, dia tuh besaran panjang sebetulnya ya. Tapi kalau yang ini keliling ini menyatakan pengukuran titik
titik pengukuran medan listrik di suatu kawasan di mana dia tegak lurus terhadap benda ini juga kan sama tegak lurus ya. Tegak lurus ya terhadap benda ini. Jadi ini panjangnya ke sini, posisinya yang kita hitung ada di sini. Nah, ini makanya disebut sebagai posisi tegak lurus atau transverse. Nah, itu pengukuran daripada rapat muatannya adalah seperti ini. Ini kalau panjang, tapi kalau misalnya kawatnya ini dilingkarkan seperti ini, maka pembagiannya adalah menjadi keliling daripada si ring ini atau cincin ini ya. Tapi ini masih persoalan satu dimensi ya, masih persoalan satu dimensi. Nah, sehingga kalau misalnya kita terapkan ya, cari berapa medan listrik di titik P ini ya, ini kita tinggal ini kan ya, ini runutannya ya, runutan cara penyelesaiannya. Nah, seharusnya kalau Anda sudah mendapatkan koordinat kurva linear, koordinat bola silinder di geomat 1, geomat 2, atau misalnya di matek 1, matek 2, atau di matek ruang vektor atau kalkulus 3 dan sebagainya, Anda harusnya jauh lebih paham dari jauh lebih paham ketimbang saat Anda TPB, karena dulu mungkin di TPB Anda hanya belajar kalkulus, sehingga variabel-variabel sudut yang ini tuh Anda nggak familiar gitu ya, karena beranjak dari SMA menuju perguruan tinggi Anda nggak belajar ya. Nah, ini menghitungnya dia menggunakan polar ya, menggunakan kerangka koordinat polar ya, sehingga nanti dari rapat muatan persatuan panjang yang dibuat lingkaran ini nanti dibuat hasil akhirnya ya, hasil akhirnya adalah ini. Bentar. Ini prosesnya, ini masih proses melakukan pengintegralannya. Jadi nanti Anda bisa tulis ulang di selembar kertas runutan-runutannya ini, sehingga nanti didapatkan. Nah, ini hasil, saya langsung ke hasil akhirnya untuk mengefektifkan waktu. Hasil akhirnya adalah ini ya. Jadi untuk ring kontinu seperti ini, di mana muatannya ini muatan positif semua. Nanti kalau negatif maka ini menjadi minus gitu ya. Nah, ketika ini semuanya muatannya adalah positif semua di titik P, maka medan listriknya adalah ini. Dan Anda lihat di sini untuk kasus ring seperti ini atau cincin seperti ini, rumus medan listriknya bukan kaki per R kuadrat ya, rumusnya bukan kaki per R kuadrat. Nah, ini yang kadang sering sering menjadi sumber kesalahan adalah Anda masih mengingat-ingat ya, selektif ini tadi, selektif memori itu tadi, masih mengingat-ingat yang ini, yang muatan titik, ini yang ini ya, yang ini. Jadi muatan titik di titik P, medan listriknya adalah kaki per R kuadrat. Itu aja yang diingat gitu. Padahal salah. Karena kita sudah berhadapan dengan distribusi muatan yang bentuknya continuous, berbentuk cincin seperti ini gitu loh. Ya, salah itu. Nah, apakah Anda harus menghafalkan semua rumus bentuk geometri? Ya enggak juga gitu ya. Tidak juga. Tapi Anda juga harus bisa menempatkan ini, menempatkan persoalan pada kedudukannya yang benar gitu. Nah, kapan kaki per R kuadrat itu benar? Itu akan benar kalau misalnya jarak X ini ya, jarak antara titik tengah dari si cincin dengan posisi kita ingin menghitung medan listrik ini kalau dia jauh sekali ya, kalau ini jauh sekali, atau jari-jari yang dihasilkan ya, jari-jari daripada si ring ini dibuat sekecil mungkin gitu loh. Dibuat sekecil mungkin, maka ini baru dia persamaan ini ya, persamaan final yang ini. Bentar. Persamaan final yang ini yang harusnya untuk kasus cincin seperti ini baru akan menjadi kaki per R kuadrat kalau misalnya A-nya nih, A-nya jari-jari ini, jari-jari yang dibentuk dari titik tengah cincin ke posisi elemen cincin itu dibuat kecil sekali gitu loh, dibuat kecil sekali mendekati 0, atau titik P-nya ini ya, atau titik P-nya ini si X-nya ini dia dibuat jauh sekali. Nah, itu baru tepat. Tapi kalau misalnya persoalannya tidak demikian, maka kita tidak bisa kembali ke kaki per R kuadrat, nggak bisa ya. Seperti itu. Dan begitu juga untuk bentuk yang lain.
seperti misalnya yang ini, ya, yang kawat panjang berhingga ini, hitung berapa medan listriknya di titik P. Nah, ini juga prosedurnya sama. Kita hitung dulu ininya, kita hitung dulu rapat muatannya, gitu ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan persamaan medan listrik dalam bentuk yang ada integralnya itu. Nah, sehingga nanti didapatkan persamaan akhirnya ini, ya. Didapatkan persamaan akhirnya adalah ini, dan jangan lupa ada vektor satuan karena dia variabel vektor, ya. Dia variabel vektor. Nah, ini adalah ekspresi untuk medan listrik yang dihasilkan oleh kawat berhingga seperti ini. Jadi ini misalnya kawatnya panjangnya tadi 1 meter, maka di tengah-tengahnya, ya, di tengah-tengah dari kawat ini, kalau kita ingin hitung berapa medan listriknya, ya kita menggunakan persamaan yang ini. Persamaan ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari integrasi rapat muatan persatuan panjang ini dikalikan dengan konstanta dibagi dengan posisi kuadrat, gitu ya, dengan posisi kuadrat, ini R-nya yang ini. Nah, sehingga ya kalau yang ini kita contohkan, misalnya ini saya copy paste dulu, ya, kita runutannya itu bagaimana. Nah, ini kita sini informasi-informasi yang relevannya ada di sini. Ini saya tutup dulu supaya nggak terlalu ini. Nah, oke. Untuk menghitung E vektor di titik P, ini adalah sama dengan konstanta dikalikan integrasi dari dq per R kuadrat, gitu ya, per R kuadrat. Nah, ini jangan lupa ada ininya, ada vektornya. Nah, ini dq-nya ini diketahui adalah sama dengan lambda dx, gitu ya. Lambda dx, kemudian R-nya itu adalah sama dengan akar S kuadrat tambah X kuadrat, sehingga R kuadrat adalah sama dengan akar dari bukan akar, ini udah ini adalah S kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, sekarang berapa R topinya, gitu kan? R topinya, ya, R topinya ini berasal dari R vektor dibagi R, ya, dibagi R. Nah, R ininya, ya, R R vektornya ini berasal dari ini. Nah, ini vektornya arah daripada vektor satuan R topinya adalah ke sini, ya. Sedangkan ini, ya, ini kan kalau ini, ya, R vektor adalah sama dengan R dikalikan R topi, ya. Nah, berarti di sini vektor R ini vektor R ini adalah sebetulnya sama dengan X I ditambah YJ, ini sama dengan, ya, dibagi dengan, ya, ini tadi yang akar ini, bukan Y, sorry, ini saya ulangi dulu, ini adalah sama dengan XI ditambah S. S itu dari mana, ya, ini nih S nih, nih S, ya. Kenapa S ini? Karena sumbu tegaknya ini mau dia elemen adanya di sini, kalau misalnya dq-nya ada di sini atau elemen dq-nya ada di sini, S-nya itu sama, ya. S-nya ini nggak berubah-berubah, justru si X-nya yang berubah-berubah, ya. Nih, kalau misalnya ini di sini juga sama, ini X-nya yang berubah-berubah. Jadi si posisi ininya nih yang berubah-ubah, ya. Makanya si ini variabel X, di mana S-nya ini dia kita ketahui, gitu ya, berapa jarak tegaknya, gitu. Nah, makanya dia nanti jadi seperti ini, ya. Ini dibagi akar S kuadrat tambah X kuadrat. Nah, berarti sekarang kita sudah dapatkan ini, ya, sudah dapatkan ini,
juga sudah dapatkan ini. Nah, tinggal masukin nih semuanya ke sini. Ya. Kita masukin semuanya ke situ. Ini saya ini dulu. Nah, kita pindahin dulu. Nah, sehingga dari sini ya E di titik P adalah sama dengan oh ya, sekali lagi K-nya itu adalah sama dengan, jangan lupa ya, 4pi epsilon 0, kalau ini dihitung adalah sebetulnya bukan sama dengan, tapi sebanding dengan 9 kali 10 pangkat 9 ya, Newton per apa itu namanya, Newton per Coulomb kuadrat meter kuadrat gitu ya. Nah, kemudian sampai di mana tadi? Oh, ini. Dan ini konstan ya, ini konstan. Nah, sehingga ini saya bisa gini kan, Q. Nah, ini dq-nya adalah lambda ya. Lambdanya itu adalah sama dengan, sebetulnya adalah Q per L gitu ya, Q per L dx. Oh, ini Q per L dx ya, Q per L dx sebetulnya, tapi ini bisa kita inikan saja, lambda dikalikan dx dibagi s kuadrat ditambah x kuadrat. Nah, ini jangan lupa ada ininya nih, ada vektor ininya, ada vektor apa ini namanya, ada vektor satuannya. Nah, ada vektor satuannya ini xi ditambah s j topi dibagi akar s kuadrat ditambah x kuadrat. Nah, kayak gini ya. Nah, ini integralnya ini dari x sama dengan min L per 2 sampai L per 2 nih ya, karena batasnya ini mulai dari sini sampai sini gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung lebih lanjut ya, silakan nanti Anda boleh gunakan tabel matematika dan lain sebagainya, nanti hasilnya adalah yang ini ya. Nanti hasilnya itu adalah yang ini ya. Hasilnya itu adalah yang ini ya. Nanti runutannya kalau di buku Holiday Resting mungkin ada ya, bagaimana cara mengintegralkannya, Anda nanti integralkan sendiri, tapi nanti hasil daripada ini itu adalah yang ini. Nah, kembali untuk aproksimasi penting, kalau misalnya ini ya persamaan ini misalnya di ini kan, misalnya S-nya itu menjadi sangat lebih besar daripada L, coba kita lihat. Ya, jadi ini kalau misalnya titik atau jarak S ya, jarak tegaknya ini dibuat sejauh mungkin ya, dibuat sejauh mungkin sampai dia si panjangnya ini menjadi sangat-sangat tidak signifikan, maka dia kembali ke kaki per S kuadrat ya. Jadi kembali lagi ke kaki per R kuadrat atau kaki per S kuadrat. Nah, ini apa namanya, baru valid ya. Jadi kalau kita ada persoalan muatan titik, muatan kontinu dan lain sebagainya, apalagi yang muatan kontinu, dia akan kembali lagi menjadi kaki per S kuadrat atau kaki per R kuadrat kalau misalnya aproksimasi ini berlaku. Nah, kalau aproksimasinya tidak berlaku ya jangan gitu ya. Kalau di ujian, kalau misalnya aproksimasi ini tidak disebutkan di soal, ya jangan dilakukan gitu. Jangan dilakukan, jangan diinikan. Atau misalnya di soal modul tutorial dan lain sebagainya, maka ya nggak bisa gitu. Nah, kemudian kalau misalnya satu lagi, kalau misalnya apa namanya, L-nya justru yang panjang ya. Jadi ini kalau misalnya tadi kan saya sebutkan dia panjangnya ini adalah 1 meter ya, 1 meter dengan jarak pengukurannya ini misalnya 1 cm atau berapa gitu ya. Nah, itu kita harus menggunakan persamaan yang ini. Tapi kalau misalnya panjang daripada kabel ini menjadi misalnya 1 km, misalnya Anda menghitung metode geolistrik atau menghitung metode induced polarization atau menghitung metode self potensial
kabelnya itu dibentangkan sampai 1 km. Anda ingin menghitung medan yang dihasilkan dari 1 senti misalnya atau 1 mili. Nah, itu enggak sepadan ya. Itu jadi kita bisa menggunakan bisa menggunakan aproksimasi ini, sehingga yang tadinya kabelnya itu berhingga, yang tadi saya sampaikan itu hanya 1 meter, nah sekarang menjadi berkali-kali lipatnya gitu ya, sehingga bisa dianggap sebagai kabel biasa seperti itu. Nah, kemudian pengukuran dari medan listrik ini tidak hanya selalu tegak lurus, bisa juga dia sejajar. Ya, bisa juga dia sejajar dengan orientasi dari si kabel ini, misalnya contoh yang ini, ya. Kalau tadi kan pengukuran titik medan listriknya pas di tengah, ya, pas di tengah. Nah, ini sekarang dia ada di sini di ujung, ya, di orientasi yang sejajar. Maka proses pengintegralannya sama, tapi si R-nya yang berbeda, gitu ya. Jadi si rapat muatannya masih sama menggunakan lambda dx, sedangkan untuk kemudian si dimensinya juga ini sama dari 0 sampai L atau dari min L per 2 sampai L per 2 gitu ya. Tapi sekarang titik pengukuran E-nya ada di sini gitu ya. Nah, ini bisa bisa jadi penghitungannya agak sedikit berbeda. Nah, runutannya Anda bisa lihat di sini ya. Runutannya ini bisa dilihat di persoalan yang ini. Nah, integralnya dari sini ya. Integralnya ini bisa juga dia dari A sampai L tambah A gitu ya. Nah, ini sama aja sih sebutnya dengan integral dari 0 sampai L, tapi ini untuk memudahkan secara matematik saja. Nah, sehingga Anda bisa lihat ketika titik P atau titik pengukuran medannya itu dipindahkan ya. Kalau tadi kan dia di sini. Besar medannya adalah yang ini. Nah, ini kalau misalnya titik P-nya diubah menjadi posisinya sejajar dengan orientasi dari si kawat ini, nanti persamaannya menjadi ini. Ya. K dikalikan Q dibagi A dikali dalam kurung L ditambah A. Nah, yang sebelumnya kan enggak ya. Yang sebelumnya beda nih. Ya. Yang sebelumnya beda ini. Dan sekali lagi kalau ini ingin diekspresikan ulang ya dalam bentuk vektornya ya ini kan kita dapatkan dia dalam ekspresi skalarnya nih. Nah, kalau dalam ekspresi vektornya di P ya ini adalah sama dengan K dikalikan dengan Q dibagi A kali L tambah A. Nah, ini ada vektor satuannya, jangan lupa. Lihat, vektor satuannya ini ngarahinnya dia ke sini ya. Ke negatif X ya, ke negatif X. Makanya di sini harusnya ada tanda I topi yang menunjukkan arah X dan ang negatifnya ya, karena dia mengarah ke sebelah kiri. Medannya itu mengarah ke sebelah kiri. Nah, kenapa ke sebelah kiri? Ini karena si muatannya ini ya, muatannya ini positif. Jadi lambda ini adalah sama dengan positif Q dibagi L gitu ya. Positif Q dibagi L sehingga dia muatannya menjadi keluar. Nah, kalau misalnya distribusi muatan yang ada di sini adalah negatif, maka E-nya ini akan masuk ya. Nah, ini bisa kita lihat dari garis medan ya. Garis medan konvensinya adalah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya muatan positif, entah itu diskrit atau kontinu, maka arah daripada medan listriknya itu akan keluar dari si muatan tersebut. Tapi kalau misalnya dia itu negatif, maka garisnya itu akan masuk ya, dan arahnya itu akan tegak lurus gitu ya, tegak lurus terhadap permukaan daripada si muatan tersebut ya, dari distribusi muatan tersebut. Ya, jadi kalau kalau misalnya ini bingung dengan arah daripada muatan bingung dengan arah medan ya, bingung dengan arah medan yang dihasilkan oleh suatu muatan tertentu, kalau positif dia keluar ya, positif itu dia keluar, tapi kalau negatif dia itu menuju ke dia ya, menuju ke badannya dia itu. Nah, selanjutnya
benda yang 2D, kita bisa lihat kalau ini muatannya ini berupa cakram, ya. Maka kalau dengan demikian, maka di sini tentu saja akan lebih rumit, ya. Akan jadi lebih rumit karena akan melibatkan integral lipat 2, ya. Melibatkan integral lipat 2. Ya, jadi hati-hati, ini adalah untuk yang cakram. Cakram itu seperti CD gitu ya, seperti disk ya, seperti disk, seperti DVD gitu ya, bentuknya seperti DVD, seperti CD dan lain sebagainya. Dan untuk benda yang 2 dimensi seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan cara yang sama ya. Ingat, cara yang sama dengan yang ini ya. Cara yang sama untuk yang cincin, karena kalau cincin itu kan dia hanya kelilingnya aja yang penting, ya kan? Di tengahnya kosong. Nah, kalau misalnya cakram, maka di tengahnya juga berisi. Maka nanti integralnya itu menjadi 2 kali. Ada integral terhadap arah jari-jari, ada yang terhadap kelilingnya atau terhadap busurnya. Ya, jadi pengintegralannya itu nanti, ya, ini saya ke ini dulu. Pengintegralannya itu nanti akan ke arah ke sini, ya, karena elemennya itu ke sini. Sama nanti elemennya itu yang ke sini. Jadi pengintegralannya itu nanti akan terhadap DR dan satu lagi terhadap ini, terhadap keliling ya. Kalau yang kelilingnya ini mirip dengan ya. Kalau yang kelilingnya ini mirip dengan yang cincin yang tadi ya. Melibatkan integrasi RDR. Ini yang ini ya. Melibatkan integrasi RDR yang mana? Nah, ini ya. Melibatkan integrasi RDR atau ADV gitu ya, melibatkan integrasi sudut dengan jari-jarinya. Tapi kalau misalnya yang 2 dimensi ini, maka akan melibatkan integrasi arah jari-jari dan arah ininya. Nah, makanya di sini nanti ini saya ralat dulu supaya ekspresinya sama. Nah, ini akan melibatkan integrasi terhadap jari-jari dan integrasi terhadap busurnya. Nah, nanti gini, RDR. Nah, di sini ya, kalau misalnya muatannya, nah ini kan bermuatan seragam. Nah, maka di sini rapat muatannya ya, cakram bermuatan seragam. Ya, ada kata kuncinya nih, bermuatan seragam. Nah, kalau bermuatan seragam, maka total muatan Q itu nanti dibagi luas cakram. Ya, dibagi luas cakram, maka nanti kita akan menggunakan sigma. Ya, sigma adalah sama dengan Q dibagi luas. Ya, Q dibagi luas. Nah, makanya nanti ini akan menjadi, bisa juga menjadi Q per pi R kuadrat. Gitu ya. Nah, hati-hati, ini sigma ini sering muncul di bahasan yang lain. Ya. Sering muncul di bahasan yang lain, tapi menunjukkan variabel atau menunjukkan fisika yang berbeda. Kalau dalam bab kita sekarang, ini adalah rapat muatan per satuan luas. Sebelumnya tadi untuk kasus kawat ada lambda. Ya, lambda ini adalah rapat muatan persatuan panjang. Ya, persatuan panjang ini maka bendanya adalah 1 dimensi. Kalau cakram karena persatuan luas tadi, maka ini adalah benda 2 dimensi. Nah, persoalannya mirip dengan yang cincin. Hitung berapa medan listrik di titik P kalau misalnya si penyebab dari medannya itu bentuknya adalah cakram dengan muatan seragam. Nah, kalau nanti Anda di tingkat 3, tingkat 4 mempelajari metode gravitasi, geomagnetik, dan juga sel potensial, maka nanti bisa jadi cakramnya itu tidak bermuatan seragam, bisa seperti itu, ya. Bisa seperti itu. Ini kalau di fisika dasar kita belajarnya yang seragam dulu karena itu jauh lebih mudah.
Nah, kalau Anda bingung rapat muatan itu apa, ya Anda analogikan dengan rapat massa atau densitas atau massa jenis, ya, karena itu sebetulnya merefer kepada sesuatu kuantitas yang mirip, ya, kuantitas yang mirip, tapi yang satu merujuk kepada rapat dari massanya, kalau ini rapat dari muatannya, ya, rapat dari muatannya. Nah, sehingga dengan demikian kita nanti bisa ini ya, kita nanti bisa menggunakan cara yang sama seperti yang cakram tadi. Kita bisa bukan menggunakan cara yang sama, salah. Kita bisa mengambil beberapa variabel yang ada tadi untuk persoalan cakram yang tadi ya. Nah, kalau yang ini tadi dekinya adalah seperti ini. Nah, kalau sekarang dekinya tidak bisa seperti itu ya. Dekinya ini nanti akan menjadi 2 dimensi, tapi ini kita bisa adopsi ini R-nya ya. Kita ini bisa adopsi R-nya itu adalah seperti ini. Kita menggunakan R yang sama gitu ya. Ya, kita nanti akan gunakan misalnya R-nya itu adalah sama, ini adalah sama dengan akar dari R kuadrat ditambah X kuadrat. Jadi ini ya, misalnya ininya di sini. Nah, ininya gini. Ya, ini adalah R-nya. Nah, maka kalau R kuadrat itu adalah jari-jari kuadrat ditambah X kuadrat kan ya, maka R kecilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian nanti dekinya ya, dekinya itu adalah sama dengan sigma ya, adalah sigma dikalikan R dr dv ya. Ya karena 2 dimensi ya, karena ini 2 dimensi, maka nanti dekinya itu adalah sigma dikali R dr dv. Sehingga nanti batas-batas ininya, batas-batas integralnya untuk R itu adalah dari 0 sampai jari-jari ya, dari sini, ini dari titik 0 sini sampai ke jari-jari paling ujung, sedangkan untuk V-nya itu sudut ya, sudutnya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat ya, jadi satu putaran penuh. Atau ini dari ini dari 0 ke 2pi radian ya, ini dari 0 sampai ke pi radian, atau dari 0 sampai ke 360 derajat. Nah, sehingga kalau misalnya nanti akan diselesaikan, nah nanti bisa kayak gini ya, nanti ininya seperti ini ya. Cara penyelesaiannya, sama satu lagi jangan lupa, ini ada vektor satuan ya, ini ada vektor satuan, jadi arahnya ke sini ya, ada vektor satuan, ini arahnya theta topi seperti ini. Jangan lupa ini juga ada ininya, nah ini ada arah-arahnya itu ya. Nah, ini kita bisa gunakan yang ini ya, kita bisa gunakan yang ini. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya, kita langsung ke hasil akhirnya saja. Hasil akhirnya adalah ini ya. Hasil akhirnya adalah adalah yang ini ya. Medan listrik dari cakram, ada sigmanya, ada epsilon nol-nya. Epsilon nol-nya itu dari K ya. Dari konstanta ini, dari konstanta K 1/4 pi epsilon 0 ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah seperti ini. Dan arahnya, lihat arahnya ini adalah arah itopi. Karena kenapa itopi? Karena dia ini ya, untuk persoalan yang ini dia akumulasi daripada muatan-muatan yang ada di sini akan menghasilkan akumulasi medan yang arahnya itu adalah ke arah sumbu X positif. Nah, kalau yang ini hati-hati. Ketika si cincin ini, bukan cincin, tapi cakram, ketika si cakramnya ini dibuat seperti ini, tegak mengarah ke seperti ini, maka persamaan yang ini ya, persamaan yang ini nanti vektor satuannya bukan ke arah I. Jadi E-nya ini, jadi ini harusnya ini saya taruh di sini ya. Nah, ini. Nah, persoalan yang ini, cakram yang ini ketika dia dibuat tidur seperti ini, ya, dibuat tidur seperti ini, maka
akumulasi dari medan listriknya itu akan mengarah ke sumbu X positif, ya, akan mengarah ke sumbu X positif seperti ini. Tapi kalau dibuat tegak seperti ini, ya, dibuat tegak seperti ini, maka nanti nilai daripada ininya, bukan nilai, tapi persamaan dari medan listriknya, ini mudah-mudahan ininya ini ya, E vektor adalah sama dengan sigma per 2 epsilon 0, ya. Dalemannya ini sama, ya. Ini dalemannya sama. Dalam kurung 1 min X per bukan X. Nah, ini yang beda ini ya. Bentar. 1 min Z nih ya, karena dia dibuat tegak ya. 1 min Z per akar dari ini. 1 per akar dari R kuadrat tambah X kuadrat. Nah, ini vektor satuannya adalah K topi, karena dia ngarahinnya ke atas. Ya, karena dia ngarahinnya ke atas. Ekspresi dalemannya ini mirip, ya, mirip, kecuali kecuali untuk yang Z-nya ini. Oh, sorry, ini saya ada salah. Ini bukan X, ini tapi Z. Ya, karena dia dibuat tegak seperti ini, Z, gitu ya, Z kuadrat. Nah, tapi arahnya ini ke atas. Jadi kalau dari sisi rumus mirip dengan yang ini. Ya, mirip dengan yang ini atau hampir sama persis, tapi yang berbeda adalah si X-nya. Kalau ini X karena dia dibuat tidur seperti ini, ya, sehingga kita menghitung kontribusinya itu di arah X yang paling banyak. Nah, sedangkan kalau dibuat tegak seperti ini, maka dia akan ke atas. Nah, medan listrik untuk bidang 2 dimensi ini juga bisa konstan, ya. Kalau tadi ini ya, kalau tadi untuk tadi kita udah lihat beberapa contoh. Kalau misalnya medan listrik yang dihasilkan oleh discrete dipole seperti ini, ekspresinya ini ya, kacau balau seperti ini banyak ininya, banyak variabelnya, ada kuadratnya, ada akar di pangkat 3 dan lain sebagainya. Kemudian tadi untuk yang nah ini untuk yang cincin dia ada yang seperti ini gitu ya rumusnya. Kemudian untuk yang muatan garis atau kawat dia bentuknya seperti ini dan yang terakhir tadi kita lihat yang cakram juga ada ininya, ada kebergantungan terhadap jarak, tapi ada juga beberapa kasus di mana tapi juga ada satu kasus di mana kalau misalnya bendanya itu 2 dimensi justru E-nya itu konstan, ya. Nih kita lihat, ini jadi gini, dipole tadi E-nya melemah terhadap suku 1 per R pangkat 3. Muatan titik itu terhadap 1 per R kuadrat. Muatan garis melemah terhadap 1 per R. Nah, muatan bidang, ya, muatan bidang itu ternyata bisa menghasilkan E yang konstan. Kalau misalnya kita lakukan aproksimasi yang tepat. Nah, lihat contoh yang ini, ya, contoh yang ini, yang baru saja tadi kita selesaikan untuk cakram yang ini. Kalau misalnya aproksimasinya itu membuat sedemikian rupa sehingga R-nya itu sangat besar atau dimensi dari bendanya ini sangat besar dan besarnya itu relatif terhadap jarak ukur dari X-nya ini. Ya, jadi misalnya dimensi dari cakramnya ini tadinya dia diameternya itu 20 cm gitu ya. Diameternya itu 20 cm, terus kita ingin menghitung 1 cm gitu ya di sekitar ini. 1 cm di sekitar titik tersebut. Jadi misalnya nih X-nya 1 cm, tapi ini R-nya ini misalnya 20 cm gitu ya. Nah, itu masih sebanding. Artinya kita harus menggunakan persamaan yang ini. Tapi kalau misalnya jari-jarinya ini kita buat besar, misalnya 2 meter gitu ya, atau 20 meter berbanding dengan jarak ukur kita yang 1 cm. Nah, itu artinya kita bisa melakukan aproksimasi di mana si jari-jarinya ini sangat-sangat besar gitu loh, sampai cukup berhingga ya. Muatannya ini bisa dibilang bahwa R-nya ini jauh lebih besar daripada X. Nah, sehingga dengan demikian ya, kalau misalnya itu yang terjadi, maka
ekspresi yang ini akan menjadi sama dengan 1, ya. Ekspresi ini akan menjadi sama dengan 0, ya. Ekspresi yang ini X per akar dari X kuadrat ditambah R kuadrat ini nanti akan menjadi 0. Nah, sehingga 1 dikurangi 0 kan 1. Nah, sehingga dia akan bisa menjadi konstan. Nah, ini yang penting, ya. Untuk muatan-muatan bidang seperti cakram maupun pelat dan lain sebagainya nanti bisa menghasilkan E yang cenderung konstan. Konstannya itu hanya dipengaruhi oleh rapat muatannya saja dibagi ini. Dibagi 2 per epsilon 0 ini. Nah, ini penting karena beberapa kali ujian, ya, beberapa kali ujian ini sering muncul. Ya, sering muncul. Nah, yang ininya, yang kacaunya itu adalah ada kenalnya persamaannya yang ini. Yang kaki per R kuadrat. Sedangkan besaran ininya, sedangkan objek yang kita tinjau itu adalah pelat atau cakram yang besar. Itu konstan gitu loh ininya, medan listriknya. Bentar, ini saya kasih contoh dulu ya. Saya perlihatkan contohnya di ujian yang kapan ya? Di ujian yang tahun berapa saya lupa, tapi pernah keluar itu bahan ujian. Tahun misalnya yang luring itu 2016, coba kita ke sini. Mana ya? Ini kapasitor, ini medan listrik, medan magnet. Oke, kalau yang ini bukan. Kalau ini berkaitan dengan hukum Gauss, nanti kita akan ke hukum Gauss. Yang mana ya? Oke, ini bukan juga. Bukan juga. Tapi pernah itu keluar di ujian yang tahun berapa ya? Ada itunya, plat-platnya. Nah, itu teman-teman mahasiswa banyak yang lupa. Gitu ya, banyak yang lupa kalau misalnya dalam kondisi itu kita menggunakan medan yang konstan. Yang mana ya? Kalau ini, sebentar, ini muatan, ini muatannya ini masih bentuknya bola atau lingkaran. Coba satu lagi, atau di 2009 atau di 2019 ya, sebentar. 2019 ujian 2B, coba kita lihat. Ini ujian 2, salah. Ujian 1. Ujian 1. Sebentar, ujian 1. Oke, ini enggak ada. Ujian 1. Ujian 1. Oke, ini juga enggak ada. Berarti ujian yang apa? 2020 kali ya? Bentar. Ujian 1. Oke, ujian 1 yang ini. Oke, ini bukan. Yang ujian 1 2A gitu. Mana ya? Nah, ini nih. Ya, ini. Ya, pernah ada ini di soal ujian. Kita menggunakan pelat sejajar, ya. Pelat sejajar
dan kita diminta untuk menghitung medan listrik di kiri, di tengah, sama di kanan, ya. Di kanan, di kiri, sama di tengah. Nah, ini banyak apa namanya rekan mahasiswa itu yang menggunakan persamaan yang ini, nih persamaan yang ini, padahal dalam kondisi yang pelat sejajar seperti itu kita menggunakan asumsi muatan bidang yang tak berhingga, yang ininya tak berhingga, sehingga dia menjadi konstan seperti ini. Nah, sehingga dengan demikian penyelesaiannya sebetulnya tinggal melakukan ini apa namanya hitung vektor, ya, perhitungan vektor antara medan yang dihasilkan oleh plat plat negatif yang ini sama plat positif yang ini di daerah kiri, tengah, sama kanan, ya. Nah, itu yang lupa gitu ya, yang lupa. Padahal dia penyelesaiannya itu cukup sederhana menggunakan ini apa namanya perhitungan aljabar sederhana saja sebetulnya. Nah, oke, itu tadi adalah pembahasan tentang bagaimana menghitung medan listrik kalau misalnya menggunakan metode analitik, artinya menggunakan integral, ya. Menggunakan integral bisa dilihat ini caranya apa namanya detail tapi rumit, ya. Detail tapi rumit karena melibatkan ini, karena melibatkan integrasi 2 dimensi sampai yang 3 dimensi, ya. 2 dimensi sampai yang 3 dimensi. Ini kalau yang contoh 3 dimensi ini kebetulan tidak diperlihatkan, tapi kalau misalnya saya ingin buat sebetulnya mudah. Ininya saya buat sebentar. Oh, bentar. Ini saya ini dulu new slide. Nah, new slide-nya ini misalnya dia blank gitu ya. Nah, untuk yang contoh 3 dimensi bagaimana? Nah, contoh 3 dimensi, contoh contoh medan listrik dari muatan 3 dimensi, ya, artinya ini volume, ya. Maka ini bisa berasal dari yang bentuknya apa namanya bentuknya ini teratur, misal bola atau silinder, ya. Jadi bentuknya seperti ini tapi 3 dimensi gitu ya. Ini jadi ada panjangnya, ini juga ada jari-jarinya, ya. Ada panjang dan jari-jari yang besarnya sepadan, atau ini bola, ya, bola 3 dimensi, ya. Ya, di mana ini dari sini ke sini nih ada jari-jarinya R nih ya, bola, ini bola. Nah, ini mohon maaf kalau gambar saya kurang baik ya. Kalau bola yang saya gambar ini kurang baik. Nah, ini silinder. Nah, ada lagi satu lagi yang bentuknya tidak teratur. Ya. Bentuknya tidak teratur. Nah, ini agak sulit ya. Kalau yang bentuknya tidak teratur walaupun secara teknis bisa dihitung, tapi ini memang kalau untuk konsumsi fisika dasar 2A ini enggak ini apa namanya? Ya, misalnya ini enggak teratur ya gitu ya, kayak apa? Ya kayak wadah gitu ya. Kayak wadah makanan kayak gini. Ya, ini kan bentuk 3 dimensi. Nah, ini agak susah untuk menghitungnya gitu ya. Agak kalau ini ya agak apa kalau ini apa teratur, atau ini misalnya dalam bahasa yang lain punya simetri tinggi gitu ya, punya simetri yang relatif tinggi ya. Nah, kalau yang bentuknya tidak teratur atau misalnya apa namanya
teratur tapi apa namanya simetrinya nggak terlalu tinggi, nah itu agak sulit sebetulnya. Nah, ini misalnya kayak limas kayak gini ya, atau prisma seperti ini juga agak sulit ngitungnya. Nah, kalau misalnya contoh bola, ya, oke, ambil kalau contoh bola 3 dimensi, maka dekinya itu nanti akan menjadi rho dikalikan d volume. Rho itu adalah rapat muatan persatuan volume. Satuannya adalah coulomb per meter kubik. Nah, kalau sebelumnya ya rapat muatan persatuan luas ini satuannya ini adalah sama dengan coulomb per meter persegi. Kalau tadi yang cincin sama yang panjang ya kawat panjang. Nah, yang ini satuannya itu adalah coulomb per meter ya. Makanya tadi mau dia panjangnya seperti ini atau dia keliling seperti untuk yang kasus cincin, tapi pembaginya itu tetap panjang gitu ya, entah itu dalam bentuk panjang dari kabel atau dari keliling dari si cincin ini gitu ya, tapi satuannya panjang. Nah, kalau yang 3 dimensi dia persatuannya ini adalah meter kubik ya. Sehingga kalau contoh bola adalah seperti ini, maka d volumenya itu adalah sama dengan R kuadrat dr ya d theta dv ya. Nah, ini sepadan ya. Oh, sorry, ini ada ini bentar. R kuadrat sinus theta dr dv salah. Oh ya benar. dv d theta. Nah, ini sepadan dengan dx dy dz ya. Jadi sepadan dengan ini. Nah, makanya nanti R-nya juga, R kuadratnya itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, sehingga nanti R topinya itu adalah sama dengan 1 per akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikali ya ini XI ditambah Y topi ditambah Z topi. Ya, ini sama juga dengan R topi gitu. Ya. Sorry. Salah, saya salah. Ini adalah sepadan dengan R vektor ya. Sepadan dengan R vektor dibagi dengan R gitu. Ya. Oh, kalau R kuadrat, nah ini saya salah di sininya nih, sebentar. Nah, ini akarnya nggak ada. Nah, gini ya, R-nya nggak ada. Nah, contohnya kalau bola terus ya ini jadi ini ada muatan ya terdistribusi. Contoh bola dengan distribusi seragam, distribusi muatan seragam. Ya. Nah, ini jari-jarinya ini adalah R besar gitu ya, dan ini diisi semuanya oleh muatan ya, diisi semuanya oleh muatan. Nah, makanya nanti E-nya. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung berapa ya di titik P ini berapa E-nya. Ya. Di titik sini ya, di sini R-nya gitu ya. Nah, sini hitung berapa medan listriknya. Ya udah, ini berarti nanti E di titik P ini adalah sama dengan K sama dengan 1/4 pi epsilon 0 adalah K integral dari ini tadi ya, rho dikalikan R kuadrat dikalikan sin theta dr
dV d theta dibagi ini tadi kan kalau persamaannya itu kan ini ya, E sama dengan K dq per R kuadrat gini kan ya. Nah ini R kuadratnya yang ini S kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah kemudian jangan lupa ini ada ininya. Nah gini ya. Nah ini masukin juga di sini si ininya nih. Si bagian ininya ke sini. Dan integralnya ini karena ada 3 variabel dr, dv, dan d theta. Nah ini juga gini. Integralnya lipat 3. Nah ini kalau metode analitik ya. Jadi R-nya ini batasnya ini dari 0 sampai R. Kemudian V-nya itu ada dari 0 sampai pi atau 180 derajat. Sedangkan tetanya ya, tetanya itu sampai sekian. Nah, ini V-nya ini adalah dari 0 sampai 2 pi atau sama dengan 360 derajat. Jadi menghitung apa itu namanya menghitung bola ini itu dari 0 sampai R untuk jari-jarinya, kemudian untuk azimutnya itu dari 0 derajat sampai 180 derajat, jadi dari atas ke bawah. Sedangkan kalau untuk yang sampingnya itu dari 0 sampai 360 derajat ya. Nah, nanti dapat nih hasilnya berapa ya. Nanti dapat hasilnya berapa ya untuk yang ini. Nah, nanti dengan hukum Gauss ini jauh akan jadi lebih mudah. Anda nggak perlu menghitung ini ya. Anda nggak perlu menghitung ini secara analitik gitu. Anda harus buka buku petunjuk handbook rumus-rumus integral gitu ya untuk mencari tahu tentang bagaimana menghitung ini gitu ya. Nah, apalagi kalau yang misalnya contohnya yang terakhir ya, yang 2 ini adalah contoh silinder. Silinder 3 dimensi distribusi muatan seragam. Nah, ini misalnya kayak gini. Ya. Nah, ini penampangnya punya jari-jari tertentu, panjangnya ini adalah sama dengan L. Nah, di titik P ini kita diminta untuk menghitung berapa E-nya. Ya, di titik P ini berapa. Ya udah, ini juga sama. Nah, tapi kalau yang ini ya karena ini silinder, maka dq-nya ya rapat muatannya ini ya elemen rapat muatannya ini nanti akan sama dengan rho ya dikalikan dengan R dr R sin theta d R d sebentar. Oh, nggak perlu, sorry. Ini R dr dv dx ya karena ada komponen panjangnya ini. Nah, jadi untuk batas-batasnya nanti batas-batas integralnya adalah kalau R ini dari 0 sampai R, kalau V ini dari 0 sampai 2 pi. Nah, kalau X ini adalah dari 0 sampai L. Nah, ini panjangnya ini, panjang dari si silindernya ini ya. Panjang dari si silindernya ini. Nah, kemudian R-nya ya, R-nya sih tetap sama ya. R-nya itu sendiri adalah sama dengan R kuadrat ya. R kuadrat sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat gitu ya, dan persamaannya sama. Jadi untuk menghitung E-nya, untuk menghitung E vektornya sama dengan K integral
dq per R kuadrat R topi ini sama dengan K dikalikan integral lipat 3 Rho ya R dr dv dx nanti ini dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah sama satu lagi si ininya R topinya ya. Nah ini untuk R sama dengan 0 sampai R, kemudian ini sama dengan 0 sampai 2pi, kemudian ini untuk X ini dari 0 sampai L gitu ya. Nah nanti si ininya nanti apa itu namanya jawaban dari ini nanti bisa kita hitung menggunakan metode yang lain ya, dengan metode yang lain yang kita sebut sebagai metode hukum Gauss ya. Metode hukum Gauss nanti kita bisa hitung berapa ininya apa namanya medan listriknya. Kalau misalnya contohnya adalah silinder dan bola seperti ini. Ini kalau misalnya kita menggunakan metode analitik, menggunakan integral ya. Nah ini tadi ya, ini R sama dengan 0 sampai R. Kemudian ini nanti V sama dengan 0 sampai 2pi. Nah ini yang integral ketiga itu theta dari 0 sampai pi ya. Dari 0 sampai pi. Nah, ini adalah yang metode analitik. Nah, kemudian kalau misalnya kita beralih ke hukum Gauss, maka persoalan-persoalan yang barusan ya itu nanti akan kita hitung menggunakan persamaan yang ini, dan ini akan mempermudah ya, akan mempermudah penghitungan asal kita tahu berapa luas ya, asal kita bisa menghitung, asal kita hafal berapa luas daripada si apa namanya silinder dan bola tersebut ya, luas alas atau luas permukaan daripada itu tadi bola dan silinder itu tadi. Nah, komponen-komponen yang perlu kita ketahui ini adalah flux ya kalau hukum Gauss. Nah, jadi walaupun di sini di hukum Gauss ini ada integralnya juga, namun ini jangan jadi suatu hal yang mengerikan gitu ya, jangan. Karena kalau untuk fisika dasar kita tinggal hanya tahu bentuk ininya aja ya. Ini akan berlaku hukum Gauss ini persamaannya seperti ini di fisika dasar 2 akan berlaku untuk kasus di mana si ininya ya, kata kuncinya itu adalah ini distribusi seragam ya, distribusi muatan seragam, karena kalau nggak seragam ya susah, nggak bisa diterapin atau sulit apa tingkat kompleksitasnya akan menjadi lebih sulit gitu ya, walaupun masih bisa dihitung. Nah ini kata kuncinya ini. Jadi kalau misalnya distribusi muatan seragam, daripada kita susah-susah menghitung integral sampai 3 kali gitu ya untuk yang kasus 3 dimensi, atau menghitung yang cakram ini 2 kali dan lain sebagainya. Terutama untuk yang muatan-muatan ini sih, untuk muatan-muatan yang punya simetri tinggi seperti yang bentuknya bola atau bentuknya titik atau bentuknya silinder, ini dengan hukum Gauss akan jauh lebih mudah. Kuncinya adalah kita harus kenali dulu ininya. Kenali dulu ininya, variabel-variabelnya. Ini yang disebut sebagai flux listrik. Ya, flux listrik itu menyatakan total daripada garis-garis medan yang menembus suatu permukaan tertentu ya. Jadi total dari garis-garis medan yang menembus suatu permukaan tertentu itu disebut sebagai flux ya, flux listrik, dan dia besarannya skalar ya. Kenapa skalar? Karena dia melibatkan penghitungan dari medan listrik yang menembus permukaan. Nah, permukaan itu luas itu adalah vektor. Ya. Luas itu vektor dan dia dikalikan dengan medan listrik yang menembusnya. Nah, makanya hasilnya adalah perkalian dari ED luas permukaan ya, luas permukaan. Ini luas permukaan nanti. Luas permukaan yang ininya medan listrik ya. Ini vektor, luas permukaan juga vektor, tapi karena melibatkan suatu kuantitas medan listrik yang menembus luas permukaan, maka hasil perkaliannya itu
skalar, yaitu si flux listrik ini, karena operasinya ini adalah operasi perkalian titik. Nah, kalau perkalian titik ini akan menghasilkan kuantitas yang skalar gitu ya, hasilnya skalar. Ya. Jadi tadi ya, kalau kita ingin menerapkan untuk kasus yang ini ya, untuk menerapkan pada kasus yang apa ini tadi bola dan silinder, maka kita tinggal tahu berapa luas permukaan silinder sama luas permukaan dari bola, itu aja gitu ya. Jadi nggak sulit. Nah, menghitung flux listrik juga selain menggunakan perkalian dari E dikalikan dengan luas permukaan, juga bisa dihitung dari jumlah total muatan dibagi dengan epsilon 0. Ya, jadi nanti akan ada beberapa persoalan yang dimana Anda diminta untuk menghitung flux. Ada yang menggunakan EDA, ada yang menggunakan Q in dibagi epsilon 0. Nah, runutannya ya, runutannya ini bisa dilihat langsung aja kita ke contoh yang ini ya. Nah, ini cara-cara untuk menerapkan hukum Gauss seperti apa. Ini mungkin sudah pernah dulu ketika Anda di kelas yang reguler dulu di Jatinangor, Anda sudah pernah dikasih pengarahan atau dikasih caranya ini ya. Untuk ini apa tahapan-tahapannya ini saya tidak perlu mengulang lagi. Kita langsung aja ke sini ya, kita langsung aja misalnya ke muatan titik atau benda-benda yang bentuknya bola. Ya. Bentuknya mirip bola. Nah, ini sepadan atau sama dengan persoalan yang barusan kita hadapi untuk yang ini nih. Nih, yang ini ya, untuk contoh bola 3 dimensi, kalau menghitung integralnya analitiknya kayak gini, nah daripada sulit-sulit maka kita bisa menggunakan yang Gauss seperti ini. Ya. Apa hukum Gauss yang seperti ini. Jadi kita anggap saja bahwa si bolanya ini adalah seperti ini. Nah, maka kita tinggal menghitung tadi saya bilang kan, ininya, luas permukaan yang dilingkupi oleh bola itu. Nih, luas permukaannya yang ini. Ya. Nah, jangan lupa, dulu Anda sudah pernah belajar dulu di SMA, ya, cara menghitung volume sama luas permukaan. Nah, ingat lagi, ya, di SMA atau di SMP, dulu ketika belajar geometri 2 dimensi, 3 dimensi, Anda kan diminta menghitung luas permukaan sama volume gitu ya, volume daripada ruang. Nah, itu juga perlu diingat lagi, terutama untuk bentuk-bentuk yang nanti akan kita sering pakai di apa ini namanya? Sering akan kita pakai di fisika dasar 2. Jadi kalau misalnya tadi ya bentuknya adalah bola. Ya, bola, maka volumenya itu adalah sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Ya, ingat-ingat lagi. Nah, ini kemudian luas permukaannya ya, luas permukaannya itu adalah 4 pi R kuadrat. Ya. Ini 4 pi R kuadrat. Ini yang bola yang kayak gini. Ya. Ini titik A-nya sini, ini R ya. Ya, R atau R kecil. Ini saya pakainya R kecil aja ya, R kecil. Ya, jadi ini bola. Nah harusnya gini nih. Nah, gini harusnya gini. Ini mohon maaf ini saya gambar bolanya nih ngaco ya. Nah, ini volume seperti ini, luas permukaannya adalah ini. Makanya di hukum Gauss muncul nih. Luas permukaannya kepake nih, yang 4 pi R kuadrat kepake gitu ya. Nah, kemudian tadi silinder. Ini volumenya itu adalah pi R kuadrat dikali dengan L. Ya, kayak gini. Nah, ini dari sini ke sini, ini jari-jarinya R kecil. Nah, ini panjangnya ini L. Ya, ini silinder. Nah, luasnya ada luas total. Ini adalah sama dengan 2 kali
pi R kuadrat, ya. Jadi luas yang ini, luas penutup yang ini sama penutup yang di belakang, ini 2. Kemudian ditambah sama yang selimutnya, luas selimutnya. Luas selimutnya itu adalah keliling, ya, 2pi R dikalikan dengan L. Ini adalah luas 2 penutup silinder. Yang ini adalah luas selimut. Nah, sedangkan bisa juga nanti kalau untuk menghitung hukum Gauss, itu kita hanya memerlukan yang luas selimutnya saja. Ya, kalau selimutnya saja, itu kita hanya 2pi R kalikan dengan L. Ya. Nah, ini nanti akan kita banyak gunakan untuk menghitung hukum Gauss. Ya. Nah, cara menghitung hukum Gauss tadi kita ada beberapa tahapan dan itu penting, ya. Tahapan-tahapannya itu penting karena melibatkan yang namanya permukaan fiktif atau Gaussian surface atau permukaan Gauss, yaitu di mana kita akan menghitung ininya, apa namanya, medan listriknya, gitu ya. Medan listriknya nih, misalnya kita punya muatan titik yang punya simetri bola, ya. Maka ketika kita diminta hitunglah medan listrik di titik P yang posisinya di sini, gitu ya. Posisinya di titik P, ini hitung berapa E di P-nya. Gitu ya. Nah, berarti di titik P kita buat permukaan Gauss yang bentuknya sama dengan sumber, ya. Makanya ini hukum Gauss itu hanya bisa diterapkan pada benda-benda yang simetrinya tinggi. Silinder, bola, ataupun satu lagi nanti plat, ya, lembaran. Nah, maka dengan demikian kita terapkan hukum Gaussnya yang ini, flux adalah sama dengan integral permukaan tertutup dari EDA. Nah, EDA-nya ini untuk TPB kita langsung saja bahwa karena tadi kan muatannya seragam, ya. Muatannya seragam, maka langsung E-nya menjadi E-nya menjadi skalar dan A-nya ini menurut kepada luas permukaan daripada si ini, luas permukaan daripada si permukaan Gauss-nya ini. Nah, permukaannya adalah mengikuti simetri bola, ya, karena ini bentuk daripada si sumbernya nih bola, ya. Makanya kita lihat lagi tuh yang soal apa itu ujian yang waktu hari apa itu yang saya perlihatkan. Waktu ini ya, yang ini nih soal utamanya yang ini, coba ya kita lihat. Nah, ini nih ya. Nah, ini menggunakan hukum Gauss yang ini, ya. Ya, menggunakan hukum Gauss. Sebuah bola sifatnya konduktor, memiliki jari-jari R1. Nah, ini yang biru ini, bermuatan total sebesar sekian kulom misalnya. Sekian kulom, atau ini ada variabelnya, ini 2 Ki atau 1 Ki atau 3 Ki dan lain sebagainya. Nah, bola konduktor, nah kemudian di luarnya itu ada bola konduktor berongga, memiliki muatan totalnya sekian dengan jari-jari yang lebih besar atau 2 kalinya R1, gitu ya. Nah, kedua konduktor ini kemudian ditempatkan secara konsentris, artinya secara sepusat. Jadi punya titik pusat yang sama antara yang ini, yang abu-abu ini, yang yang bola berongga, dan yang bola konduktor, itu ya, yang tengah ini punya titik pusat yang sama. Nah, dengan hukum Gauss kita bisa hitung berapa medan yang ada di dalam, medan yang ada di luar, medan yang ada di tengah-tengah bola berongga sama yang ada di luar. Gitu loh. Nah, Anda lihat di sini simetrinya, karena ini disebutnya adalah bola, maka kita menggunakan simetri bola sama seperti yang ini. Ya, sama seperti yang ini. Jadi menggunakan luas permukaan 4pi R kuadrat. Nah, kalau misalnya nanti di soal ujian disebutkan ya, sebuah silinder konduktor pejal, ya, dengan jari-jari sekian dan lain sebagainya, dan ini Anda diberikan luas penampangnya. Nah, ini berarti Anda hanya jangan
menggunakan luas permukaan bola. Karena salah kalau misalnya nanti soalnya ini berganti kepada silinder. Ya. Nanti ya kalau misalnya soal ini diubah menjadi sebuah silinder konduktor pejal memiliki jari-jari R1 dan bermuatan listrik total sekian, kemudian disusun secara konsentris dengan sebuah silinder berongga dengan bermuatan listrik sekian, dengan jari-jarinya adalah 2 kali dari R1. Nah, jangan menggunakan luas permukaan, sebentar. Jangan menggunakan luas permukaan bola. Kalau nanti persoalannya adalah silinder, ya itu yang sering salah itu, ya sering salah karena Anda entah persiapannya kurang, entah gugup, entah apa, nah itu yang sering salah. Nah, atau kurang latihan gitu ya, atau kurang latihan, akhirnya yang dipakai rumusnya adalah kaki per R kuadrat lagi, kaki per R kuadrat lagi, karena Anda terpaku sama yang contoh kasus yang ini nih. Contoh kasus yang ini kita bisa lihat bahwa untuk muatan titik untuk muatan titik medan listrik di luar ini ya di suatu titik yang berada di luar dari si muatan ini ujung-ujungnya jadi menjadi kaki per R kuadrat nih ya. E-nya adalah sama dengan kaki per R kuadrat R topi seperti yang waktu kita dapatkan di slide yang ini ya. Tadi kita dapatkan untuk medan listrik yang paling awal ya yang ini. Nah, yang ini kan yang metode analitik nih ya atau yang dulu kita pernah belajar di SMA gitu ya. Nah, sama ininya. Nah, Anda hafalnya yang ini, Anda ingatnya yang ini padahal bukan itu yang ditanyakan gitu loh. Nanti salah besar gitu ya. Anda ingatnya yang ini. Nah, itulah nanti akan jadi salah gitu ya. Nanti akan jadi salah kalau misalnya nanti diterapkan apa itu namanya muatannya itu adalah muatan silinder sama bola langsung diterapkan begini salah nanti ya walaupun kalau untuk yang simetri bola agak-agak mirip gitu ya tapi ya bukan itu ya karena nanti kita akan mengenal yang namanya konduktor ada isolator ya konduktor isolator nanti silahkan Anda baca lagi nih sekarang kita udah di penghujung materi ya. Jadi di sini saya akan review saja ya, hanya akan review saja bahwa nanti penggunaan daripada si hukum Gauss itu sudah jelas terlihat akan mempermudah dari penghitungan medan listrik yang tadinya banyak integral ya. Ada sudut yang harus dihitung, ada jari-jari yang harus dihitung, ada panjang yang harus dihitung, ada integral lipat 1, ada integral lipat 2. Ya, yang kayak gini. Ya. Kemudian ada lagi yang integral lipat 3 yang kayak gini. Nah, karena beberapa benda itu mudah bentuknya, ya, jadi punya simetri yang tinggi dan lain sebagainya, maka nanti kita nggak perlu menghitung integral ini terlalu detail, ya. Secara analitik kita menggunakan pendekatan Gauss. Kalau menggunakan pendekatan Gauss, kita tinggal cari berapa luas permukaan, nah kemudian nanti kita hitung tuh ininya, medan listriknya di posisi-posisi tertentu, ya. Jadi nanti setelah kita dapatkan ini, maka nanti bisa kita hitung ininya, fluxnya berapa dan lain sebagainya gitu ya. Nah nanti untuk sementara kita tangguhkan dulu karena nanti di kuliah sore kita akan beralih ke hal-hal yang sesuai tadi ya, yang mirip-mirip dengan soal ujian. Ada yang bola berongga, ada yang bola pejal isolator, bola pejal konduktor, silinder, pelat, dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu saya cukupkan kuliah pengganti kita pada hari ini karena ini adalah kuliah pengganti untuk sesi hari Senin yang lalu karena ada libur tahun baru Imlek ya. Maka saya cukupkan dulu kuliah kita hari ini. Terima kasih. Nanti bagi teman-teman yang dari teknik pertambangan nanti silakan saja mengisi daftar hadir, nggak apa-apa tidak menghadiri kuliah secara fisik di Zoom kita hari ini, tapi nanti diharapkan bisa menyimak ya secara asinkron dari video materi ini. Oke, saya cukupkan dulu stop sharingnya, saya tutup. Jangan lupa bagi yang belum mengisi daftar hadir segera mengisi daftar hadir.
Baik, terima kasih. Saya stop recordingnya.